Shalom bagimu saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Sungguh hati saya dipenuhi sukacita menjumpai saudara hari ini, dan saya berharap saudara semua tetap sehat. Tentu kita patut mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan dan mengalamatkan segala sembah dan puji kita hanya kepada Dia, sebab Dia senantiasa menyertai serta menopang kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema buah dari ketaatan. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan sepanjang masa. Kami ada bukan karena kami kuat dan bukan karena kami hebat, tetapi hanya semata oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami mohon dapat dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara-saudaraku, ada ungkapan mengatakan sengsara membawa nikmat. Artinya, apapun penderitaan yang Anda alami sekarang ini, ketika dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan yang terutama adalah ketaatan Anda menjalaninya, maka pada akhirnya akan berbuah manis, yakni Anda akan menikmati kebahagiaan. Namun hidup dalam ketaatan bukanlah perkara yang mudah. Karena kita harus memperlakukan diri kita sama seperti seorang hamba yang setia dan taat melaksanakan perintah sang tuan atau nyonyanya. Segala sesuatu yang ia kerjakan harus menyenangkan hati orang yang dilayani. Disitulah letak ketidakmudahan untuk hidup dalam ketaatan, sebab kita harus meninggalkan zona nyaman kita dan harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan yang lain. Kata kunci dari ketaatan adalah mendengar firman dan melakukannya dengan setia. Tidaklah salah jika dalam Amsal pasal 13 ayat 13 dicatat demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan tidak tanggung-tanggung, Musa menekankan firman Tuhan ini kepada umat Israel. Jikalau mereka mau melihat dan menikmati hidup yang diberkati, tidak ada hal lain yang harus mereka lakukan selain ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sungguh dahsyat buah dari sebuah ketaatan yang disebutkan oleh Musa dalam ayat ini, yakni engkau akan diangkat oleh Tuhan Allahmu melebihi segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena itu, pastikan kehidupan saudara sekarang. Apakah saudara sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, atau justru saudara mau mendengarkan suara hati saudara sendiri, ataukah suara yang lainnya? Pastikan kehidupan saudara sekarang. Apakah saudara siap melakukan perintah Tuhan dan taat untuk hidup berpadanan dengan firman-Nya? Ataukah justru saudara hanya mau melakukan apa yang menurut kata hati dan jalan pikiran saudara sendiri? Jadi yang menjadi esensi dari perintah Tuhan untuk saudara dan saya adalah orientasi kehidupan yang selaras dengan firman-Nya, atau justru sebaliknya, orientasi kehidupan yang bertentangan atau menyimpang dari firman-Nya. Tetapi apapun pilihan saudara atas orientasi kehidupan tersebut akan membawa pada konsekuensi masing-masing. Ketaatan pada perintah akan berbuah pada kehidupan yang diberkati, tetapi menyimpang dari firman akan berakhir pada laknat atau kutuk atau kebinasaan. Hal ini jugalah yang disampaikan oleh Tuhan secara langsung kepada Yosua, sebagaimana yang dicatat dalam Yosua pasal 1 ayat 7-8 demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi satu hal yang saya mau tekankan di sini, yakni ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bahagian atau bukti dari iman itu sendiri, dan inilah yang harus dijaga oleh orang percaya dalam persekutuannya dengan Tuhan. Tuhan mengaruniakan berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walau harus menghadapi berbagai tantangan, bahkan hal yang dianggap mustahil dalam pandangan manusia. Itulah bukti dari iman. Dan orang yang beriman akan selalu berserah kepada Tuhan dan tetap yakin bahwa kuasa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Camkanlah hal ini. Tuhan menjanjikan berkat, keamanan, dan damai sejahtera hanya bagi setiap orang yang mau hidup berpadanan dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkatimu.